pagi, bersyukur dalam anugerah Tuhan kita dapat kembali bertemu di pagi hari ini. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Saya berharap kita tetap dalam keadaan yang baik, dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita hadapi hari ini, mungkin waktu-waktu yang kita lalui terasa masih cukup berat. Kurang lebih 7 bulan kita sudah lalui dalam masa pandemi COVID. Mungkin Bapak Ibu juga hari ini tetap ada yang dalam keadaan yang sulit. Beban yang berat masih kita hadapi, pergumulan masih ada, bahkan mungkin ada yang kita juga merasakan yang makin berat terasa hari ini. Dan kita tahu juga situasi yang ada hari ini, kita belum tahu kapan akan selesai. Pergumulan kita tetap harus hadapi, dan juga dalam pergumulan itu kita tetap harus kuat. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya mengajak kita belajar dari tokoh, dari firman Tuhan, dari Alkitab, atau kita belajar kembali bagaimana tetap kuat di tengah situasi yang ada yang terjadi hari ini. Kalau Bapak Ibu hari ini membaca situasi dunia memang tidak mudah. Kita bisa lihat di China dikatakan ratusan ribu perusahaan sudah tutup. Juga di Amerika ada waktu bulan Agustus yang lalu sudah ada 46 perusahaan besar juga bangkrut. Di Indonesia juga mungkin kita sudah baca cukup banyak juga yang mungkin perusahaan harus tutup, harus PHK dan sebagainya. Tapi sisi yang lain kita tahu juga ada perusahaan-perusahaan baru, pekerjaan-pekerjaan baru yang sudah dirintis kembali juga memulai. Bapak Ibu, di tengah semua situasi yang ada, sampai kita boleh belajar kembali firman Tuhan, bagaimana seorang Kristen boleh kuat menghadapi semua keadaan yang terjadi. Nah, hari ini sampai kita belajar seorang tokoh yang pernah mengalami hidup yang sulit, yaitu Daud, seorang tokoh yang mengalami bagaimana pergumulan dia sebagai seorang raja. Kita tahu kalau jadi seorang pemimpin tidak mudah, ya saudara Bapak Ibu sekalian, tapi dia tetap kuat menghadapi semua. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita lihat dari firman Tuhan dari kitab Mazmur pasal yang ke-21. Mazmur 21 ayat 1 sampai yang ke-13. Tapi untuk persingkat waktu, saya rindu Bapak Ibu dan bisa baca di rumah keseluruhan. Tapi saya hanya baca ayat pertama sampai yang ke-8 untuk kita sekalian. Mazmur pasal yang 21 ayat pertama sampai yang ke-8. Ayat lain berikan judul nyanyian syukur karena kemenangan raja. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, karena kuasa-Mu lah raja bersukacita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Apa yang jadi keinginan hatinya telah Kau karuniakan kepadanya, dan permintaan bibirnya tidak Kau tolak. Sebab Kau menyambut dia dengan berkat melimpah, Kau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Hidup dimintanya daripadamu, Kau berikannya kepadanya, dan umur panjang untuk seterusnya dan selama-lamanya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripadamu, keagungan asmarak telah Kau karuniakan kepadanya. Ya, Engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Kau memenuhi dia dengan sukacita di hadapan-Mu. Sebab raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang. Selanjutnya bacaan firman Tuhan, Bapak Ibu sekalian, berbagai seorang baca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Bapak Ibu, kalau kita baca Mazmur 21, kita melihat latar belakangnya. Maksudnya itu seorang bernama Daud. Dan kita tahu Daud adalah seorang raja yang terkenal, raja Israel. Bahkan kalau kita belajar sejarahnya, Daud mungkin adalah seorang raja Israel yang terbesar yang pernah hidup. Karena setelah itu memang raja besar berikutnya adalah Salomo anaknya. Tapi Salomo dalam kebesaran, kemegahannya. Tapi kalau Daud dalam kekuatannya yang luar biasa. Karena masa Daud, dia begitu banyak berperang, dan Israel mempunyai wilayah yang paling luas, itu di masa Daud. Tapi kalau kita boleh melihat latar belakang Daud sebelumnya, kita melihat dari masa muda dia. Dari masa muda, mungkin baru umur belasan tahun, Daud sudah dikatakan diurapi jadi seorang raja untuk menjadi penerus bagi Raja Saul. Tapi kita tahu kemudian Daud tidak langsung jadi raja. Dia harus menanti belasan tahun sampai dia naik tahta. Umur 30 tahun Daud baru menjadi raja. Seperti menjadi raja, dia mengalami bagaimana Raja Saul, yaitu Raja Israel sebelumnya, yang iri, yang takut dengan Daud juga, yang berusaha mengejar-ngejar Daud, berusaha membunuh Daud. Daud dalam pelarian. Tapi kemudian saatnya dia naik jadi raja. Nah, setelah Daud jadi raja, dikatakan juga dia tidak mudah menjadi seorang raja. Dia 40 tahun jadi raja Israel, dikatakan pemerintahan Daud. Dia mulai berbagai banyak pergumulan yang dihadapi. Musuh begitu banyak, ada tantangan dari dalam juga, ada pengkhianatan, bahkan anaknya sendiri ada yang berkhianat pada Daud. Juga dari luar musuh-musuh yang membahayakan dia. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita jadi seorang raja, kita merasakan jangan jadi seorang raja, jadi seorang pemimpin biasa juga misalnya stres yang cukup besar. Apalagi seorang raja, pemimpin negara, yang dikatakan kalau dia tidak kuat nggak bisa tidur tiap hari, Bapak Ibu sekalian. Tapi kita bisa melihat Daud ternyata hanya seorang raja yang dalam segala keterbatasan dia pernah gagal, tapi dia adalah raja yang dikatakan cukup berhasil. Bahkan dikatakan seorang raja yang berkenan di hati Tuhan. Itu Daud.
Dalam semua yang Daud alami, apa rahasianya? Nah, salah satu yang dia tuangkan adalah dalam Mazmur pasal 21. Sehingga Mazmur 21 sama dengan Mazmur 20 dikatakan sebagai Mazmur kerajaan, Mazmur raja. Mazmur yang mengulikan tentang seorang raja. Dan Mazmur 21 yang kita baca hari ini tentang Mazmur raja ini juga memang menjadi satu nubuat bagi raja yang sempurna yang kelak akan datang, yaitu yang disebut anak Daud, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tapi hari ini sama aja kita melihat dari kehidupan Daud sendiri bagaimana dia sebagai seorang raja, dia memerlukan kekuatan di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita baca Mazmur 21 secara keseluruhan, kita baca ulang-ulang, kita menemukan inti Mazmur 21 adalah dari ayat ke-8. Ayat ke-8 dikatakan, sebab raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang. Ini adalah inti daripada Mazmur 21, Bapak Ibu sekalian. Dikatakan Mazmur 21 dikatakan sebab ayat ke-8, sebab raja percaya kepada Tuhan. Itulah yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Di tengah situasi yang sulit yang dihadapi oleh Daud, yang tidak menentu, yang tidak pasti saat itu, Daud tetap tenang, tetap kuat menghadapi semua masalah yang harus dihadapi. Karena apa dikatakan? Dia sebagai seorang raja, dikatakan dia percaya kepada Tuhan. Percaya di sini dalam bahasa Indonesia menunjukkan satu keteguhan, satu kekokohan. Dia kokoh, dia tetap percaya. Percaya penuh, dia akan kepada Tuhan. Dia mempercayai Tuhan sepenuhnya. Dia percaya kepada Tuhan, bukan kepada kekuatannya sendiri. Sebagai seorang raja seringkali mengandalkan pasukan, mengandalkan kekayaan, mengandalkan relasi dengan berbagai raja sekelilingnya. Tadi dikatakan Daud tidak. Dia percayanya adalah kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Itu kunci Daud. Dikatakan kunci keberhasilan dan kekuatan Daud. Dia percaya kepada Tuhan, lalu kemudian dikatakan dan kedua, ayat ke-8 dikatakan, dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang. Hal yang kedua yang Daud percaya adalah dia percaya pada kasih setia Tuhan. Dia percaya pada Tuhan dari mengandalkan kasih setia Tuhan, kasih setia daripada yang maha tinggi. Dikatakan yang maha tinggi adalah bukan Tuhan sendiri. Tuhan yang maha tinggi dikatakan kasih setianya membuat Daud dia tidak goyang, dia tidak goyah. Kasih setia dalam bahasa aslinya menunjukkan itu menunjukkan kata yang sangat kaya. Di situ ada kasih, ada kesetiaan, ada kebaikan, ada kemurahan, semua tercakup di sana. Jadi lu bisa melihat ada kebaikan Tuhan di sana, ada anugerah Tuhan di sana, ada kemurahan Tuhan di sana, ada kasih Tuhan di sana, dan kesetiaan Tuhan di sana. Dan dikatakan, karena itulah dikatakan dia tidak goyang. Tidak goyang, bisa dikatakan tidak goyang, tidak jatuh, tidak tersandung, dia kuat dikatakan. Itu rahasia Daud. Dari mana kita tahu Daud bisa seperti itu? Dia mana kasih setia Tuhan, tentu Bapak Ibu sekalian kita nggak bisa berbicara secara teori, tapi kasih setia Tuhan adalah dia sudah alami sendiri. Dalam pengalaman kita bersama dengan Tuhan, barulah kita bisa mengatakan Tuhan penuh dengan kasih setia. Sehingga kalau kita baca lagi di ayat ke-7 juga dikatakan, kau memenuhi dia dengan sukacita di hadapanmu. Dia juga mengalami kehadiran Tuhan. Waktu dia percaya Tuhan, dia mengalami kehadiran Tuhan. Dia mengalami kasih setia Tuhan. Itulah membuat Daud kuat menghadapi semua masalah. Sehingga Bapak Ibu saya, kalau kita membaca dalam bagian ini, baru kita tarik mundur Bapak Ibu, kita lihat dari ayat pertama, kita lihat itulah tidak heran kenapa Daud bisa memulai mazmurnya dengan sukacita. Dikatakan dalam ayat kedua, kalau kita baca dalam bahasa Indonesia, Tuhan karena kuasa-Mu lah raja bersukacita. Kita lihat ya kan, raja bisa bersukacita karena apa? Kuasa atau kekuatan dari Tuhan. Lalu betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripadamu. Daud juga katakan kemenangan dia. Besar kegirangannya karena apa? Kemenangan itu dari Tuhan. Kata kemenangan dalam bahasa aslinya menunjukkan dikatakan mengandung arti itu seperti kalau orang bernapas itu dikasih kelegaan gitu ya, ada ruang untuk bisa menarik napas, atau itu satu istilah dikatakan seperti dibebaskan, dilepaskan daripada tekanan atau sesuatu yang rintangan yang berat, kira-kira seperti itu. Jadi kata lain Tuhan berikan dia kegirangan dikatakan karena kemenangan atau kelepasan atau rasa kelegaan, kira-kira gitu yang dikatakan dari Tuhan. Tuhan berikan dia kelegaan itu. Saudara bayangkan seorang raja itu seringkali stres, tegang dan sebagainya, tapi dikatakan Tuhan berikan dia kelegaan, ketenangan itu. Lalu kemudian dikatakan apa jadi keinginan hatinya Tuhan karuniakan. Tentu keinginan hati yang ingin memuliakan Tuhan. Kalau kita baca dalam bagian kehidupan Daud, dia seluruh hidupnya bisa berkenan kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan. Lalu dikatakan Tuhan menyambut dia dengan berkat yang melimpah. Dia menyadari berkat itu dari Tuhan. Tuhan yang memberikan berkat itu. Lalu engkau menaruh mahkota dari emas tua. Katakan, dia tahu juga mahkota itu juga pemberian dari Tuhan. Dia sebagai seorang raja, dia tahu dia dapat itu dari Tuhan. Ayat kelima,
hidup dimintanya daripadamu. Dia sadar juga hidup dia juga adalah dari Tuhan. Tuhan memberikannya dikatakan hidup dan umur panjang. Ayat ke-6 dikatakan juga Tuhan memberikan dia kemuliaan, kebesaran, keagungan, semarak, karunia kau karuniakan. Dia juga sadar itu adalah karunia Tuhan. Dikatakan engkau membuat dia menjadi berkat untuk seterusnya. Dia bisa jadi berkat hidupnya juga karena Tuhan yang memberikannya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca semua dalam bagian ini, kita bisa melihat betapa Daud sadar itu semua dari Tuhan. Karena dikatakan Tuhan memberikan dia sukacita, dia mengalami bagaimana kehadiran Tuhan menyertai dia, karena dia percaya Tuhan, dia percaya kasih setianya. Dan ayat ke-9 sampai ke-12 dikatakan Daud juga melihat Tuhan memberikan dia kemenangan atas musuh-musuhnya. Musuh-musuh yang menyerang dikatakan Tuhan menghadapinya. Tuhan membuat musuh-musuhnya itu dikalahkan, musuh-musuh dihancurkan. Itu Tuhan yang bertindak. Padahal Daud seorang raja, dia andalkan pasukannya. Tapi dia sadari kalau dia bisa mengalahkan musuh, itu juga karena Tuhan. Sehingga dikatakan, sampai di ujungnya dikatakan dia berseru, Tuhan bangkit di dalam kuasa-Mu. Dia andalkan Tuhan sepenuhnya. Dan dia mau menyanyikan kebesaran Tuhan. Itu Daud, Bapak Ibu sekalian. Apa pelajaran buat kita sekalian, Bapak Ibu sekalian, dari firman Tuhan ini? Kita bisa melihat pertama dari kehidupan Daud. Daud seorang percaya pada Tuhan. Dia percaya pada Tuhan, dia mengalami bagaimana kehadiran Tuhan yang nyata, yang menyertai dia. Sehingga dikatakan dia menyadari waktu ada Tuhan, dia bisa kuat menghadapi semua yang dia dapatkan itu dikatakan dari Tuhan. Lalu yang kedua dikatakan karena kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan dia buat dikatakan dia kuat. Ayat ke-8 tadi dikatakan dia membuat dia tidak goyang. Dia kokoh, dia kuat. Dia tidak jatuh, dia tidak goyah karena kasih setia Tuhan. Itu yang Daud miliki. Sehingga kemudian kita bisa melihat dari keyakinan inilah Daud menyadari semua dia punya adalah anugerah Tuhan. Semua pemberian Tuhan, semua berkat Tuhan, semua adalah anugerah Tuhan. Nah kemudian dia bisa dengan kuat menghadapi hari-hari depannya. Kalau kita jadi Daud, kita akan menyadari dikatakan Daud tentu tidak pernah tahu hari depan dia. Hari esok tidak menentu. Musuh bisa datang menyerang sewaktu-waktu. Bahaya bisa datang sewaktu-waktu. Tapi satu kekuatan adalah dikatakan tadi, dia menaruh percayanya kepada Tuhan. Dan dia tahu semua adalah anugerah Tuhan. Sehingga saya yakin karena itu Daud bisa tenang menghadapi masa depannya yang tidak pasti. Hari esok tidak pasti, tapi dia tahu dia pasti bersama dengan Tuhan. Ada penyertaan Tuhan bersama dia dan dia kuat menghadapi semua dan dia bisa melihat kemenangan-kemenangan yang Tuhan berikan. Itu Daud, Bapak Ibu sekalian. Teladan Daud yang boleh jadi berkat buat kita. Nah, apa pelajaran buat kita hari ini, Bapak Ibu? Kita juga hari ini mungkin ada mengalami pergumulan yang sama. Kita mungkin bukan seorang raja, tapi mungkin ada di antara kita hari ini menjadi seorang pemimpin, entah di dalam perusahaan, atau Bapak Ibu juga kita seorang yang berdagang, lalu usaha kita sedang sulit dan kita punya karyawan, atau juga kita ada tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga yang menghidupi keluarga, dan berbagai tanggung jawab lain yang kita miliki hari ini. Karena situasi kita hadapi hari ini dalam pergumulan kita, apa yang jadi andalan kita? Apakah Tuhan jadi andalan kita? Kalau dikatakan dia menaruh percaya kepada Tuhan, dia dikatakan raja percaya kepada Tuhan, dia tetap percaya dan percayakan kasih setianya. Dia kuat. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu sekalian? Di tengah pergumulan kita, saya ajak kita kembali, mari kita kembali pada Tuhan. Andalkan Tuhan. Kalau kita andalkan kekuatan kita bisa sangat khawatir hari esok. Krisis pandemi yang terjadi hari ini kita belum tahu kapan akan berakhir. Vaksin hari ini memang sudah mulai ditemukan, tapi kita belum tahu itu akan menjadi satu jaminan. Situasi yang ada hari ini, juga ekonomi dunia, politik dunia, tidak menentu, Bapak Ibu sekalian. Begitu Presiden Amerika kemarin sakit aja, dikatakan langsung dunia langsung berubah. Nah, dalam situasi seperti ini, bagaimana kita bersikap? Apa kita tetap kuat? Nah, saya rindu melalui firman Tuhan hari ini, mari kita kembali pada Tuhan seperti belajar dari Daud. Mari kita menaruh percaya kita pada Tuhan. Saat kita percaya Tuhan sepenuhnya, andalkanlah kasih setia Tuhan. Kita bisa kuat menghadapi pergumulan kita. Tantangan bisa ada, tapi kita tidak menyerah. Situasi bisa begitu berat, tapi kita boleh percaya andalkan Tuhan dan Dia menjadi sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber anugerah buat kita. Kita masih hidup hari ini, kita masih sehat hari ini adalah anugerah Tuhan. Sadar kalau kita masih bisa makan hari ini, bersyukurlah, itu juga adalah dari Tuhan. Mungkin kita merasa kita bekerja, tapi kita boleh ingat itu juga pemberian Tuhan. Juga semua pergumulan kita hadapi hari ini, di tengah pergumulan kita, mari kita berharap kepada Tuhan, tetap kuat, sehingga kita menemukan ketenangan di dalam Tuhan. Hari esok tidak menentu, masa depan mungkin tidak pasti, tapi kita tetap tenang, karena kita menemukan rahasia itu di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan, yang kita kenal di dalam Tuhan Yesus, kita kuat. Maka mari Bapak Ibu sekalian kita terus kuat, terus berjuang, jangan menyerah, jangan putus asa. Pergumulan seberat apapun,
Kalau kita punya Tuhan, Dia hadir bersama kita bisa melaluinya dengan anugerah Tuhan dan kemenangan pada waktunya. Ada kelegaan, ada ketenangan, ada pertolongan pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau yang mengenal setiap pergumulan kami, biar segala yang kami hadapi hari ini, Tuhan mau hadir. Firman Tuhan hari ini akan kami kembali Tuhan melalui Daud, seorang raja yang pernah hidup, yang mengalami bagaimana penyertaan Tuhan dalam kehidupan dia. Dia boleh tetap tenang menghadapi masa depannya, hari esok yang tidak pasti, tetap kuat bersama dengan Tuhan. Hidup Daud yang tidak mudah seumur hidup dia, tapi dia melalui sampai akhir hidup dia. Dia sepenuhnya menaruh percaya penuh kepada Tuhan dan melihat kasih setia Tuhan yang terus menopang dia sampai akhir hidupnya. Dan kami rindu juga Tuhan, itu boleh kami alami. Tuhan tahu setiap pergumulan kami masing-masing hari ini, entah sebagai seorang pemimpin dalam perusahaan atau mungkin seorang pemilik pekerjaan. Kami ada juga karyawan yang harus menjadi tanggung jawab kami, atau sebagai seorang kepala keluarga, atau juga setiap kami masing-masing, apapun tanggung jawab kami masing-masing dan beban kami masing-masing, bahkan dalam setiap pergumulan kami. Tuhan tahu di antara kami masing-masing juga mungkin ada dalam pergumulan begitu berat yang merasa hampir menyerah. Jadi firman Tuhan hari ini yang akan kami kembali Tuhan, kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami tidak belajar percaya Tuhan sepenuhnya dan melihat bahwa semua ada dalam anugerah Tuhan. Ada kasih setia Tuhan akan menopang kami. Kami ingatkan masa lalu kami, bagaimana Tuhan sudah menolong kami sampai hari ini. Kami boleh tetap kuat juga menghadapi hari esok kami bersama dengan Engkau. Kuatkan kami kembali Tuhan, kami tidak menyerah, tapi kami tetap kembali dengan semangat yang baru, kekuatan yang baru, mengandalkan Engkau setiap hari. Kami tetap kuat menghadapi perjuangan kami, pergumulan kami, dan kemenangan pada waktunya. Kami tetap berharap kepada Tuhan dan melihat pertolongan Tuhan dari waktu ke waktu, dari hari ke sehari, ada anugerah Tuhan bersama kami. Tolong kami Tuhan, sesuai dengan kebutuhan kami masing-masing, apapun pergumulan kami hari ini, dalam keluarga, dalam pekerjaan atau ekonomi, atau dalam studi, ataupun dalam kesehatan, apapun yang kami hadapi, arahkan kami kepada Engkau kembali. Terima kasih Tuhan, Kau ingat setiap kami masing-masing dengan segala keberadaan kami, yang mulai kembali aktivitas kami hari ini juga, kembali kami bekerja, kembali kami melayani ke tengah masyarakat dimanapun kami berada. Biarkan setiap kami selalu dalam anugerah Tuhan. Ada berkat Tuhan, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada perlindungan penyertaan bersama kami. Jadi hidup kami semua boleh selalu aman dalam perlindungan penyertaan Tuhan, hari ke sehari sampai selamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan dengar doa kami, yang dalam nama Tuhan Kristus, Tuhan kami yang hidup, yang mengasihi kami dan mendengarkan doa kami. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, selamat berjuang kembali hari ini. Tuhan berkati kita semua, kita boleh aman dalam berkat dan penyertaan Tuhan yang sempurna.